senam irama. Oke, selamat pagi adik-adik, anak-anakku sekalian, sehat semuanya sehat. Terima kasih udah sehat semuanya. Apa senam irama itu adalah senam yang melakukan gerakan olahraga dipakai irama, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan. Jika kalian sedang berkepentingan keluar, pakai masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan habis dari manapun. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum menjelaskan, saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwasanya video ini berlandaskan dari sumber silabus yang dikemas dalam bentuk RPP. Oke, di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Hendra dari Penjas 6C. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang senam irama, senam kebugaran jasmani. Oke, langsung saja ya. Nah, ini senam kebugaran jasmani. Oke. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu dari awal. Oke, jadi apa sih itu senam irama? Pasti dari kalian banyak yang mengira bahwa senam irama itu ya senam-senam pada umumnya, senam yang seperti seminggu sekali yang biasa digelar di alun-alun, bahkan kita pun sering melakukannya di sekolah dasar setiap weekend di penghujung hari bersekolah. Biasanya itu selalu melakukan senam, bisa itu senam Jumat, bisa senam Kemis, itu biasa terjadi. Mungkin kalian hanya tahu sebatas itu, tapi di sini saya akan menjelaskan secara lebar gitu. Di bawah senam irama itu bukan hanya senam biasa, bukan hanya karena musik gitu. Oke, jadi senam irama ini adalah senam dengan gerakan mengikuti suatu irama. Jadi irama yang mengiringi ini dapat berupa tepukan tangan, dapat ketukan, hitungan 1, 2, 3, nyanyian musik yang seperti kita lakukan dan selain sebagainya. Itu senam irama. Jadi bukan terfokus pada suatu musik saja. Jadi ketukan, tepukan tangan, hitungan pun itu bisa menjadi suatu irama atau beat yang menjadi senam irama. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah senam irama. Ya, ini sekilas saja. Senam irama, penggagasnya ini ada 3 orang ya. Jadi bermula dari gagasan John George Nofri pada tahun 1727 sampai 1810. Nah, lalu kemudian ada Francois del Sartre 1811 sampai dengan 1871, dan yang terakhir ada Rudolf Bode. Rudolf Bode itu generasinya lagi ya, jadi 1881 sampai 1970. Nah, jadi ketiga tokoh ini atau ketiga penggagas ini percaya atas pentingnya ekspresi gerak, di mana seseorang menggunakan tubuhnya itu untuk menciptakan keindahan melalui rangkaian gerak tertentu. Karena kan di senam irama itu ada gerak-geraknya ya, ada macam-macamnya juga gitu. Jadi menciptakan keindahan melalui rangkaian-rangkaian di senam irama itu tersebut. Oke, itu sekilas saja tentang senam irama ya, tentang penggagasnya. Oke, next. Nah, untuk apa sih kita melakukan senam? Jadi di senam ini tentu ada manfaatnya ya, bukan manfaat terhadap fisik, tapi juga itu ada mental dan sosial. Nah, pertama itu fisik, jelas lah kalau untuk fisik. Jadi orang yang melakukan senam irama itu misalkan secara rutin atau berkala akan mengembangkan kemampuan daya tahan ototnya, kekuatannya, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Karena sangat kompleks sekali di senam irama, terdapat manfaat-manfaat yang baik untuk tubuh, untuk kebugaran jasmani.
Kemudian ada manfaat mental, bukan hanya manfaat fisik ya. Manfaat mental ini orang yang rutin melakukan senam irama mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Misalkan ketika saya nanti akan menugaskan kalian sebuah tugas untuk membuat gerakan-gerakan senam pada lagu A, pada lagu B. Jadi kalian itu harus menciptakan gerakan-gerakan yang sesuai dengan irama atau beat di lagu tersebut, seperti itu. Lalu yang terakhir ada manfaat sosial. Nah, di manfaat sosial ini kegiatan senam dilakukan secara bersama-sama, jelas kan? Dalam hal ini maka akan terwujud interaksi sosial. Jadi ketika kita melakukan senam ketika di sekolah ataupun misalkan di alun-alun lagi olahraga, terus selalu ada sekelompok orang yang lagi senam. Tidak ada kan senamnya itu seorang-seorang. Jadi senamnya itu rame-rame gitu, bersama-sama. Dan disitulah terjadi hubungan interaksi sosial atau perbincangan, obrolan dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan senamnya gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita kegiatan inti di senam irama, kita melakukan dulu suatu pemanasan irama yang sebenarnya kita itu sering tidak sadar bahwa kita itu ketika di awal melakukan senam irama, bahwasanya kita itu sedang memproses gerakan pemanasannya dulu gitu sebelum ke inti senam irama. Nah, jadi ini yang sering kita jumpai ketika melakukan senam irama. Yang pertama yaitu berjalan di tempat. Nah, ketika awal sering senam irama tuh yaitu berjalan di tempat seperti itu kan. Nah, lalu yang kedua biasanya dari kepala atas dan ke bawah, kemudian kepala lihat ke samping dan kanan, dan tangan dari samping kanan ataupun samping kiri, dan ini harus ditekuk ya. Ini diarahkan ke dalam agar terasa manfaat dari peregangan atau pemanasan senam irama ini. Kemudian ke samping dan ditekuk ke belakang. Ini hanya gambaran yang sering terjadi di gerakan-gerakan pemanasan di senam irama. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini saya tampilkan 5 gerakan pemanasan senam irama yang sering terjadi saja ya. Oke, kita lanjut ke gerakan inti senam irama. Nah, di sini ada gerakan inti senam irama. Nah, jadi ini sesudah gerakan pemanasan senam irama. Yang pertama yaitu gerakan butterfly. Nah, seperti ini. Ini adalah gerakan butterfly. Kemudian yang kedua gerakan mukul samping kanan dan kiri. Lalu yang ketiga ada gerakan bicep curl. Jadi ini untuk melatih kekuatan otot bicep ya. Gerakan bicep curl ini seperti yang sering terjadi di angkat beban nih, sering terjadi. Lalu yang keempat ada gerakan overhand ke atas. Dan yang terakhir ada gerakan open hand. Dan dari semua gerakan ini harus selaras dengan koordinasi kaki dan musik atau beat di senam irama tersebut. Jadi harus indah ya, kelihatannya harus selaras gitu dengan gerakan maupun ke musik di senam irama tersebut. Oke. Dan semua di sini ada hitungannya 1x8 ya, cukup. Oke. Kita langsung ke bagian terakhir yaitu gerakan pendinginan di senam irama. Terakhir yaitu ada gerakan pendinginan senam irama. Tentu akan berbeda dengan gerakan sebelum-sebelumnya. Bahkan irama beat senam atau irama musik di senam pendinginan ini tentu berbeda, agak sedikit mellow, relaksasi di gerakan pendinginan senam irama tersebut. Nanti saya akan kasihkan gambaran buat kalian atau suatu video tentang ketiga gerakan di senam irama tersebut. Oke, sebelumnya kita akan jelaskan dulu satu persatu di gerakan pendinginan senam irama ini. Yang pertama yaitu di nomor 1 ada memiringkan badan. Nah,
itu untuk keseimbangan juga ya, memiringkan badan. Kemudian yang kedua ada mengayun tangan dari samping ke atas, dan ini gerakannya itu mengayun tangan dari samping ke atas, dan ketika hitungan di 1/8 yang kedua itu ditahan. Nah, jadi ditahan seperti ini. Jadi ditahan di hitungan 1/8 di beat keduanya, di hitungan ke bagian keduanya ya. Sama juga di nomor 3. Jadi ketika mengayun tangan ke depan 1/8, terus di 1/8 keduanya itu ditahan. Nah, jadi otot bagian pinggang belakang itu ketarik. Oke. Kemudian habis ditahan dari mengayun tangan ke depan, kita ke nomor 4. Jadi langsung menahan tungkai atau di bagian lututnya ya, detailnya di bagian lutut, dan tahan 1/8 hitungannya. Kemudian mengatur pernapasan itu di akhir di gerakan pendinginan. Dan biasanya dilakukan dengan gerakan seperti itu ya. Lakukan gerakan seperti ini. Itu ada di nomor 5, kalian bisa lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah gerakan pendinginan senam irama. Kita langsung saja lihat videonya bersama-sama. Lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, 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 lima, enam, tujuh, delapan, satu.
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi itu adalah gerakan dari ketiga gerakan di senam irama tersebut ya, dari pemanasan, gerakan inti, bahkan pendinginan ya. Itu adalah materi untuk kali ini. Oke, jadi terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan di materi kali ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tugas nanti lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Kalian jangan lupa mengisi tugas-tugas yang akan saya berikan nanti. Oke. Kemudian kalian, saya akan terus memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya sekarang ini kita sedang di era pandemik. Kalian harus ekstra menjaga kesehatan kalian ya. Sayangi diri kalian. Kalian sekarang belajar di rumah dulu. Keluar rumah ketika ada perlu, batasi dulu interaksi dengan orang lain. Dan ketika kalian keluar, jangan lupa memakai masker, patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Kemudian itu saja sih. Kemudian saya akan memberikan motivasi sedikit buat kalian, bahwasanya jangan pernah berhenti belajar, karena hidup itu tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Oke. Jangan juga kalian malas, karena malas adalah kemenangan saat ini dan menjadi suatu kekalahan kita di masa yang akan datang. Oke. Kalian tetap semangat belajar di rumah, selalu terapkan budaya hidup sehat ya. Oke. Semangat. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to